Ya itu dia tadi kalau berbicara mengenai fasilitas dan kemewahan yang diterima oleh seorang anggota DPR. Nah berbicara mengenai DPR ini, perjalanan partai politik di DPR terus berubah dari periode ke periode. Dinamika politik yang terjadi di 2 pemilu terakhir juga mengubah peta kekuatan di Senayan. Saatnya kita untuk memilih di bilik suara. Pemilihan umum atau pemilu memang agenda 5 tahunan yang penuh dengan nuansa kompetisi. Pada pemilu 2004, dari 16 partai yang mendapat kursi di DPR, 3 partai yang mendapat suara tertinggi berturut-turut adalah Partai Golkar, PDIP, dan PKB. Di Gedung Dewan, partai-partai ini membentuk 10 fraksi. Fraksi Golkar menempatkan 129 wakilnya, PDIP menempatkan 109 wakil, dan PKB mendapatkan 52 kursi. Di bawah P3 yaitu 58 kursi dan Partai Demokrat sejumlah 57 kursi. Berbeda dengan pemilu 2004, pemilu 2009 memunculkan peta politik baru dalam perolehan suara dan kursi di DPR. Ada partai yang tetap bertahan, namun ada pula yang harus terlempar keluar arena karena tidak memenuhi parliamentary threshold. Partai Demokrat menempati urutan pertama perolehan suara dan berhasil menempatkan 148 wakilnya di DPR. Urutan kedua ditempati oleh Partai Golkar dengan 106 wakilnya di Senayan, sementara itu ada 94 wakil PDI Perjuangan yang duduk di DPR. Para wakil rakyat itu juga harus menempati sejumlah komisi di DPR. Ada 11 komisi yang membidangi masalah-masalah tertentu, diantaranya masalah pemerintahan, hukum, perindustrian, energi dan sumber daya mineral, hingga keuangan. Pengisian keanggotaan komisi ini seharusnya terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau profesi anggota. Di pemilu 2014 ini, 12 partai bersaing merebut hati dan suara rakyat. Bisa jadi semuanya lolos ke Senayan, namun tetap ada kemungkinan sebagian partai gagal memenuhi parliamentary threshold. Dengan ketentuan parliamentary threshold 3,5% di pemilu 2014 ini, maka mungkin saja ada partai dari 9 partai yang ada sekarang ini yang akan keluar gelanggang. Tetapi berapa partai persisnya akan masuk ke DPR itu belum bisa dipastikan. Tapi dengan simulasi angka sekitar 3,5% itu, perkiraan kita ya masih cukup banyak partai yang akan masuk DPR. Ya, mungkin sekitar 7 bahkan bisa sampai 10, antara 6 sampai 10 lah. Tak hanya jumlah kursi yang diperebutkan, bangku ketua komisi juga menjadi incaran tiap fraksi. Karena tak hanya menentukan kinerja komisi yang dipimpin, jabatan ketua komisi juga memiliki prestis tersendiri bagi fraksi dan partai pendukungnya. Di periode 2004-2009, dari 10 fraksi di DPR, fraksi Partai Golkar yang memperoleh kursi terbanyak menempatkan 3 wakilnya sebagai ketua komisi. Sementara usai pemilu 2009, kursi komisi terbanyak juga berasal dari fraksi dengan kursi terbanyak di antara 9 fraksi, yakni fraksi Partai Demokrat. Kita tunggu saja, jika ke-12 partai memenuhi syarat ambang batas parlemen, maka peta kekuatan politik di Gedung Senayan akan semakin dinamis. Dari Jakarta, Ratna Dewi, Gunawan Prio, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda dengan beragam informasi lainnya di Kabar Petang usai jeda. Saat lagi.